Selamat pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu yang kita laksanakan secara online. Majelis Jemaat GPIB Batrahayat mengucapkan selamat beribadah bagi kita bersama-sama di dalam ibadah yang kita laksanakan secara online dan juga merupakan ibadah Minggu yang ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Rika J. Harisakti. Kita bersatu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itulah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dan menyertai juga.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kami puji dan sembah, ada sejumlah hal baru di hari-hari terakhir ini. Ketika hal itu sesuai dengan keinginan kami lebih mudah bersyukur atasnya. Tapi tak jarang kami mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan yang kami inginkan, dan kami tidak menghadapinya, sehingga tak jarang kami mengeluh, bahkan marah. Kami bahkan terkadang menjadi pesimis dan ingin menyerah. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah, sebab kami tidak mampu melihat anugerah-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, seperti Engkau membuka mata kedua murid di Emmaus, sehingga kami menyadari setiap perjumpaan yang memberi keselamatan kepada kami, dan semakin percaya bahwa Engkau adalah yang selalu mencari kami, umat-Mu yang penuh dosa ini. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 35 dan ayat 36, yang berkata demikian. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar bersama ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saat ini kami hendak memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus Kristus tak berubah.
berdiri dan kita akan membaca bersama petunjuk hidup baru sebagaimana tujuan perjanjian Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan 27. Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Kita membacanya bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan dahulu bacaan kita sebelum kita berdoa. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat 23. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Saudara sudah menemukannya? Mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan mau mengunjungi setiap pribadi dan rumah tangga. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami melalui nyanyian doa dan melalui firman Tuhan yang kami akan baca nanti bersama-sama. Oleh karena itu, Bapa, urapilah jemaat-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang boleh membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan, kami semua senantiasa belajar hidup menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran pada firman Tuhan, setia dan taat melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23.
yang menyatakan demikian. Untuk kita, kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaan yang menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sekali lagi nih, nggak kedengaran suaranya. Apa kabar semuanya? Ajib ya, bagus ya, baik, sehat. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah buku yang sangat bagus yang saya baca di sebuah tulisan. Bukunya berjudul Worship Matters, karangan atau ditulis oleh seorang yang bernama Bob Kauflin. Dalam bukunya ini yang menarik, ia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah atau beribadah atau menyembah Allah. Ada 6 poin dalam buku ini yang bisa ditarik isinya. Kira-kira ia menyampaikan yang pertama gini: di dalam menyembah Allah atau beribadah kepada Allah harus membuat hati kita berubah menjadi rendah hati. Yang kedua, ketika menyembah Allah atau beribadah kepada Allah harus membuat kita merasa aman, sebab kita mengerti kita sudah ditebus olehnya. Yang ketiga, menyembah Allah atau beribadah kepada Allah harus membuat kita menjadi orang yang penuh dengan hati yang bersyukur karena menghargai kasih-Nya. Yang keempat, beribadah kepada Allah harus membuat kita hidup kudus atau suci.
Yang kelima, menyembah atau beribadah kepada Allah harus membuat hati kita penuh cinta kasih kepada orang lain. Dan yang terakhir, menyembah atau beribadah kepada Allah harus membuat kita mengerti bahwa semua tutur kata kita, pikiran kita, tindakan kita, seluruhnya untuk memuliakan Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Itu pandangan dari seorang yang bernama Bob Kaklin, dan saya cukup diberkati oleh tulisannya. Semoga Anda juga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun pembacaan kita hari ini kita melihat aspek yang lain, sisi negatif yang muncul dari peringatan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus berkenaan dengan ibadah yang mereka lakukan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 23 yang tadi saudara dan saya membacakannya, Rasul Paulus menegur dengan keras jemaat di Korintus. Bahkan dalam awal bacaan kita tadi, tengok sebentar, coba tengok ayat 17 tuh. Rasul Paulus mengatakan apa? Ibadahmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi apa katanya? Keburukan. Jemaat Tuhan pada waktu itu, mungkin kalau kita menjadi jemaat di Korintus agak sedikit shock ya. Kaget pasti didengar oleh jemaat di Korintus. Bayangkan betapa pedas teguran itu bagi telinga mereka. Paulus tidak mengatakan engkau menyembah Tuhan sia-sia adanya. Paulus tidak mengatakan apa gunanya engkau melakukan semua aktivitas pelayanan dan program yang banyak, tapi engkau sendiri tidak merasakan apa-apa, kosong. Tidak, itu masih halus. Tetapi Rasul Paulus lebih keras dari itu. Dia mengatakan apa? Aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Paulus menegur jemaat di Korintus agar mereka memahami betul ibadah itu. Ibadah yang mereka lakukan untuk Tuhan Allah kita yang bukan kaleng-kaleng. Tuhan Allah kita yang hidup. Tuhan Allah kita yang kudus. Oleh karena Ia hidup dan kudus, maka harus sungguh-sungguh, betul-betul ibadahnya. Kalimat Rasul Paulus ini juga seharusnya menggetarkan hati saudara dan saya. Bahkan mungkin menampar hati saudara dan saya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi di dalam jemaat di Korintus ini, sehingga Rasul Paulus begitu pedesnya menegur dengan keras jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalau kita membaca ayat 23 hingga 26 udah gak aneh lagi ya. Saudara biasa mendengar bacaan ayat 23 sampai 26 tuh pada saat apa? Ayo saya mau tes. Hah? Gak ada yang jawab ya? Harus tahu. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga 26 ini biasa kita dengar dibacakan oleh pendeta ketika dalam betul ya, ada majelis di sini yang bicara. Benar kata Pak Kende, dalam sakramen perjamuan kudus. Tetapi bagian ini harus kita lihat baik-baik bahwa di sini Rasul Paulus mau membawa jemaat untuk mengerti arti dan makna perjamuan kudus itu. Oleh karena itu ayat 17 sampai 22, setiap kali jemaat di Korintus berkumpul, mereka melakukan sesuatu ibadah yang tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan
ini dalam ibadah kita. Dari 1 Korintus pasal 10 ya, kalau kita tengok sedikit balik aja lembarannya itu ya. Pasal 10 ayat 16 hingga ayat 17, kita mengetahui bahwa pada waktu perjamuan kudus mereka seharusnya makan 1 roti dan minum anggur dari cawan pengucapan syukur yang sama. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Jemaat di Korintus melakukan perjamuan itu menjadi ajang pesta pora di antara mereka. Mereka membawa roti dan makanan dari rumah dan sampai ke gereja dikumpulkan semua untuk dimakan bersama-sama. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara. Dengan latar belakang strata sosial yang berbeda tengah jemaat di Korintus, maka lumrah jemaat yang kaya akan membawa makanan yang mewah. Sedangkan melihat dari kalimat Paulus di dalam ayat yang ke-22 1 Korintus 11 tadi, orang-orang miskin tidak membawa makanan apa-apa. Jemaat yang miskin, mereka adalah orang yang bekerja sebagai budak. Jadi bukan berarti orang miskin itu nggak bawa apa-apa memang sengaja, bukan. Saya kasih tahu sama saudara bahwa orang-orang miskin pada saat itu di jemaat Korintus, mereka bekerja sebagai budak. Dan orang-orang yang bekerja bagi orang-orang kaya, mereka dituntut secara fisik ya, sangat tinggi. Waktu kerja mereka panjang dan bayaran mereka sangat-sangat rendah. Maka Bapak Ibu Saudara, betul-betul tidak ada yang namanya waktu istirahat, sehingga mereka harus curi-curi waktu hanya untuk bisa berbakti, beribadah kepada Tuhan. Maka inilah yang terjadi. Ada waktu mereka berkumpul, mereka yang membawa makanan, lalu makan sendiri makanan yang mereka bawa, lucu ya. Terus mereka pesta-pesta, ya, minum berlebihan, sampai kata Rasul Paulus apa? Yang ada yang kekenyangan, tapi juga ada yang kelaparan. Yang kekenyangan ya orang kaya yang menikmati makanan mereka terlebih dahulu tanpa menunggu yang miskin datang. Siapa cepat dia dapat. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara punya anak-anak kecil yang masih impak, nah tadi pagi temanya apa? Iya, temanya jangan serakah. Diajarin tentang jangan serakah. Bapak Ibu kalau yang punya anak kecil, gak apa-apa buang pulsa sedikit, ajak anak-anak kita untuk beribadah. Kakak-kakak layan sudah mempersiapkan semua pelayanan mereka dengan baik, ya. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara sama-sama yang butuh makanan rohani itu bukan cuma kita orang tua, anak-anak juga butuh makanan rohani. Jadi kita sebagai warga jemaat harus menghargai kakak-kakak layannya yang sudah berjerih lelah. Nah hari ini mereka mendapatkan pelajaran untuk jangan serakah. Penting nih supaya anak-anak kita besok kalau udah gede, udah dewasa, gak punya sifat serakah. Orang sifat serakah yang sekarang terjadi apa? Itulah koruptor tadi. Koruptor yang Bapak Ibu lihat di televisi itu, nah mereka kan udah kaya, udah pintar, masih rakus juga dengan uang. Nah itu contoh orang yang serakah. Mau Bapak Ibu Saudara punya anak yang berhasil tapi punya serakah, sifat yang serakah, nggak mau kan? Nah makanya harus dikasih makan rohani anak-anak kita, ya. Anak-anak kita dipantengin tuh tayangan ibadah hari Minggu pelayanan anak jemaat GPIB Batra Hayat. Nah itu jangan lupa tik. Lanjut lagi ya Bapak Saudara ya. Kita harus pahami konteksnya. Jadi orang-orang miskin itu udah mereka datang udah syukur. Tapi pas datang ke sana, udah gak dapat apa-apa. Yang mereka lihat adalah orang-orang kaya yang sudah datang lebih dahulu karena mereka gak perlu kerja lama-lama. Mereka datang dan kemudian mereka berpesta pora dengan makanan yang orang-orang kaya itu bawa. Sampai orang miskin itu datang, dalam pertemuan ibadah ternyata makanannya sudah habis, minumannya sudah habis, mereka tidak dapat apa-apa. Yang ada yang kelaparan, tapi juga ada yang kekenyangan. Ironis ya Bapak Saudara, miris. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 11 ini
yang perlu saudara dan saya teliti. Bagaimana menafsirkan ayat ini, sehingga kalau kita sudah menangkap pengertiannya, saudara dan saya bisa menangkap aspek yang penting, hal yang penting dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, perhatikan ayat 19. Ayat 19 kita baca bersama ya. Sudah ketemu? Ya. 1, 2, 3. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Bapak-Ibu Saudara, nampaknya kalimat Paulus di ayat 19 ini aneh ya. Seolah-olah Paulus menganjurkan adanya perpecahan, ya, perbedaan pendapat, supaya nanti dari situ tahu mana yang benar, yang tahan uji. Tetapi bisa jadi justru Rasul Paulus di sini mau menyindir dengan sarkastik. Apa gunanya kamu menyatakan diri, melakukan pembedaan-pembedaan, perpecahan? Apa sih sebenarnya yang ingin kamu buktikan dari pembedaan-pembedaan itu, dari perpecahan itu? Apakah dengan membuat pembedaan-pembedaan ini kamu ingin membuktikan kamu benar? Kayaknya seperti itu. Kita tentu tahu, Bapak-Ibu Saudara, di awal surat 1 Korintus ini, Paulus menegur mereka karena di dalam jemaat Korintus sedang terjadi perpecahan, ya. Saya masih ingat ya minggu lalu ya. Sedang terjadi perpecahan antara golongan Paulus dan golongan Apolos. Tapi kalau saudara baca 1 Korintus 1 ayat 12, di situ bukan cuma golongan Rasul Paulus, golongan Apolos, tapi juga ada golongan Kefas. Kefas itu Petrus, ya. Itu golongan tertua. Ya, jadi wajar mereka agak sedikit sombong di golongan Kefas. Lalu golongan yang terakhir adalah golongan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 12. Jadi ada 4 jenis golongan. Jadi udah tahu ya di situ yang pertama jemaat di Korintus itu udah terpecah belah. Mereka mengidolakan masing-masing tokoh-tokoh iman mereka. Ya, sebenarnya tokoh-tokoh iman mereka itu nggak salah. Ya, jemaat di Korintus aja yang suka aneh ini sendiri. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa golongan mereka satu dengan yang lainnya itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Padahal Rasul Paulus sendiri, Petrus, Apolos, golongan Kristus, mereka nggak pernah mengajarkan hal pembedaan. Jemaat Korintus saja yang aneh dan ajaib. Namun kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan itu saja. Dari sini kita melihat dari bacaan kita, mereka juga ternyata melakukan pembedaan lain, perpecahan lain. Kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Ini kelompok kaya, ini kelompok miskin. Ini kelompok orang Yahudi, ini kelompok orang Yunani. Terlalu banyak pembedaan seperti itu di dalam jemaat Korintus. Maka di sini Rasul Paulus menegur, apa sih sebenarnya yang mau kamu capai? Apa yang kamu dapatkan? Yang mau kamu dapatkan dari perpecahan ini, dari pengelompokan ini, dari pembedaan ini? Apakah kamu merasa dengan melakukan itu kamu merasa lebih benar daripada yang lain? Nah, seperti itu. Jadi ungkapan Rasul Paulus dalam ayat 19 ini sindiran, sarkastik, ya, sindiran. Yang kedua ayat 20, perhatikan ayat 20, kita baca sama-sama ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Keras, sekali lagi, tadi ayat 17 sudah keras. Tambah lagi ayat yang ke-20, kesannya menghakimi ya Rasul Paulus. Betapa keras teguran Rasul Paulus di sini. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengatakan, ibadahmu itu bukan punyanya Tuhan. Ya. Kalau kita baca ayat 20 ini, dengan kata lain, dia mau mengatakan ibadahmu itu bukan punya Tuhan, bukan untuk Tuhan. Apa maksudnya? Ya kelihatan dalam bacaan kita hari ini. Mereka membawa makanan dari rumah dan pada waktu sampai di gereja, mereka terus menganggap makanan itu punyanya sendiri, punya mereka sendiri. Makanan itu dibawa untuk perjamuan.
penting. Apa yang kita bawa dan serahkan dalam ibadah itu semuanya milik Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya, mohon disimak. Apa yang kita bawa dan serahkan di dalam ibadah itu semuanya milik Tuhan. Milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Pada waktu kita datang beribadah pada Tuhan, talenta bermain musik itu talenta milik kita. Keluar dari ruangan ini, tetap talenta itu milik kita. Namun pada waktu talenta itu kita pakai melayani Tuhan, itu menjadi milik Tuhan. Sama seperti pemandu lagu. Suara, kemampuan membaca not, itu milik kita. Tapi ketika datang beribadah, itu semuanya milik Tuhan. Jadi harus yang benar, sempurna, yang baik, harus dilatih, harus dipersiapkan, belajar. Nah, begitu juga dengan saudara. Saudara sudah masuk dalam ibadah, kalau saudara sudah beribadah, duduk menyiapkan diri untuk Tuhan. Jangan main-main, ya. Jangan ibadah pakai kaos dalam sama celana pendek, kayak mau ke pasar aja. Kalau ke pasar aja mesti rapi, takut ketemu sama kenalan, malu lah, nggak bisa pencitraan, ya kan? Harus rapi untuk Tuhan. Itu fisik, hati yang penting, iya benar. Kalau kita nggak punya baju lain ya, mungkin kita memang ya, maksudnya baju kita yang bagus sudah jelek gitu ya, nggak apa. Tapi kan ironis Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya baju yang masih bagus sudah kita gunakan. Tapi kalau untuk pesta kita gunakan yang bagus. Tapi untuk Tuhan ala kadarnya. Jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Contoh yang kedua juga apa? Ketika saudara memberikan persembahan dengan memasukkan uang ke dalam kantong persembahan, uang yang ada di dompet saya itu adalah milik saya. Uang yang ada di dompet saudara itu adalah milik saudara, bukan milik saya, ya. Jangan. Milikku, gitu ya. Iya, artinya apa? Uang yang saudara belum kasih ke Tuhan itu milik saudara. Tapi ketika saudara masukkan ke kantong persembahan, untuk saat ini kita gunakan kantong masing-masing di rumah ya. Nah itu adalah untuk Tuhan, milik Tuhan, punyanya Tuhan. Nggak boleh kita ganggu gugat tuh. Misalkan di akhir bulan, bokeh pakai dulu lah, ditaruh nanti aja, jangan gitu ya. Ntar cincai lah gereja, Tuhan kan asih, janganlah gitu. Ya, tadi kan dikatakan di awal, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang kudus. Jadi ibadah nggak boleh sembarangan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu milik Tuhan. Ketika ada seorang yang mempunyai berkat lebih dari Tuhan, lalu kemudian dia menyumbang untuk gereja ini, jangan kemudian berpikir bahwa kita berjasa. Wah, paling seneng tuh manusia gitu. Nah ingat apa dulu tuh, kata gitu ya. Nyinyir udah mulai mukanya kayak saya gini. Nah ingat tuh, kalau bukan saya nggak punya. Kalau bukan saya, lupa dia. Kalau apa yang orang itu beri itu dari Tuhan. Dan ketika sudah diberi ke dalam gereja itu milik Tuhan, bukan miliknya orang yang memberi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ibadah online di rumah. Bapak Ibu Saudara, keluarga jemaat di GBB Bait Rakyat memberikan persembahan enggak? Nah, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan itu harus sebagai ucapan terima kasih. Ya. Berapa besarnya, berapa kecilnya, sabodo amat, Tuhan nggak mikir. Tapi Tuhan melihat hatimu dan hati saya. Ungkapan syukur itu kita nyatakan lewat persembahan. Nah Bapak Ibu Saudara, persembahan yang saudara beri untuk Tuhan dalam gereja itu milik Tuhan untuk melakukan setiap kegiatan pelayanan. Ini kan corona Bu Pendeta, mana ada pelayanan? Siapa bilang? Masih ada pelayanan. Kita masih menggaji pegawai. Pendeta pun masih digaji, ya kan? Ya. Kalau saudara dan saya tidak memberi persembahan, bagaimana kita bisa menggaji, ya, memberikan intensif bagi orang-orang yang mendukung pelayanan hari Minggu seperti ini, gitu kan? Kan
semuanya juga masih perlu bayar listrik, bayar air, ya, bayar telepon. Nah, itu bersumber dari mana? Emangnya langsung dari Tuhan kasih duit gitu, langsung dari sorga gitu ya, segepok? Enggak kan? Tuhan pakai saudara dan saya. Tuhan pakai jemaat GPIB Batra Hayat untuk tetap memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Persepuluhan juga demikian. Untuk Tuhan, bukan milik saudara sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mentalitas inilah yang nggak boleh ada dalam kehidupan jemaat di GPIB Batra Hayat. Pembedaan-pembedaan itu tidak bisa kita hindari. Jelas, selalu ada pembedaan. Dimanapun saudara dan saya berada, pasti ada pembedaan. Ada orang-orang yang tua, ada anak-anak muda, ada orang-orang yang menikah, ada orang yang tidak menikah, ada yang kaya, ada yang tidak, atau yang miskin, ada dari ras tertentu. Tapi semua itu adalah hal-hal yang wajar, ya, pembedaan-pembedaan seperti itu wajar. Usia kita berbeda, latar belakang kita berbeda, ada ras dan suku yang berbeda, status sosial yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu tidak boleh membuat kita melukai hati orang yang berbeda dengan kita. Perbedaan itu tidak boleh membuat kita mencederai orang lain. Paulus menegur karena apa yang sudah mereka lakukan dalam perjamuan kudus telah menghina dan mempermalukan orang Kristen yang lain, dalam hal ini orang miskin. Maka kata Rasul Paulus, kalau engkau memang lapar, silakan makan dulu di rumah, biar supaya makanan yang engkau bawa itu bisa kamu share, bisa dinikmati bersama dengan saudara-saudara yang lain yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ibadah kepada Tuhan senantiasa harus membuat kita belajar untuk berkorban, lebih memperhatikan orang lain daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini membukakan hati, perasaan, pikiran kita bahwa ibadah seharusnya membuat kita berubah dan mengubah hidup saudara dan saya. Kalau dalam ibadah saudara dan saya tidak berubah, perlu diselidiki, pasti ada yang salah. Tapi kalau saudara sungguh mengetahui bahwa ibadah itu membuat kita berubah, faktor 6 tadi, ya, dalam buku yang bagus tadi, nah, harus mengubah dan merubah dan mengubah hidup kita lebih baik lagi. Kalau saudara belum berubah, pasti ada hal yang belum dibereskan pada Tuhan. Pasti hubungan dengan Tuhan itu tidak harmonis. Pasti saudara dan saya punya jarak dengan Tuhan. Padahal Tuhan sangat dekat dengan kita. Bahkan Tuhan mau dekat dengan kita. Makanya sekali lagi, seperti yang saya sering katakan, Tuhan itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Kitab Yohanes bilang, Tuhan Yesus itu bilang kita apa? Sahabatnya. Artinya apa? Ia mau dekat dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Coba cek agama yang lain, ada nggak yang manggil Allahnya dengan Bapa? Nggak ada. Cuma Kristen yang memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa. Jadi Allah yang mau dekat dengan saudara adalah Allah yang mau juga hadir dalam kehidupan saudara. Masa saudara nggak berubah? Amin. Yesus Kristus kita satu kata.
bersama dengan umat di segala tempat dan waktu, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, bahkan dengan sikap kita yang sempurna. Masing-masing kita berkata, mari berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali melalui kebenaran firman Tuhan, umat-Mu yang boleh datang mengkhususkan dan mengkuduskan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami semua disegarkan, bahkan dikuatkan, dididik, bahkan dihajar oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapak bahwa pada pembacaan Alkitab pada hari ini kembali kami mau memeriksa kembali kehidupan persekutuan kami, gerejamu, jemaatmu di GPIB Batrahayat. Ajar kami Bapak untuk kembali melihat persekutuan kami, terutama melihat diri kami sendiri. Bagaimana kami sebagai pribadi, bagaimana kami sebagai komunal persekutuan. Apakah Tuhan mendapati kami tidak sempurna, bahkan melakukan kekeliruan selama ini yang membuat kami melakukan kesalahan dan mendukakan hati Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, Allah yang bahkan hidup dan menghidupkan kami. Seharusnya kami memaknai setiap ibadah yang kami lakukan dengan benar. Artinya ketika kami beribadah kepada Tuhan, bukan cuma diri kami yang datang, hati dan pikiran kami juga datang kepada Tuhan. Namun Tuhan seringkali melihat juga tingkah pola kami sebagai anak-anak Tuhan yang bebal, yang di dalam sepanjang kami beribadah ada banyak kali kami melecehkan ibadah itu sendiri. Kami sering kali tidak fokus dalam ibadah. Kami datang beribadah, tetapi mulut kami tidak bernyanyi. Kalau kami tidak tahu lagunya, kami tidak mau belajar. Tetapi bagi kami umat-Mu yang dengan setia memberi diri, yang mau belajar walaupun sulit, mau belajar lagu-lagu, mau belajar firman Tuhan, mau belajar mengerti kebenaran firman-Mu, Tuhan melihat dari ketinggian di surga bagaimana anak-anak-Mu yang dengan tulus beribadah kepada Tuhan, syukur beribadah kepada Tuhan, dan bagaimana anak-anak-Mu yang beribadah kepada Tuhan sebagai rutinitas belaka. Biarlah apa yang boleh dialami oleh semua gereja Tuhan yang saat ini tidak bisa beribadah seperti halnya biasa kami lakukan, beribadah di gedung gereja tidak lagi kami lakukan untuk sementara ini, membuat kami merenung dan kembali menghargai ibadah yang Tuhan boleh izinkan kami lakukan di dalam gereja Tuhan. Ketika kembali semua situasi normal, virus corona sudah berlalu dan kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan, biarlah ketika itu kami mempunyai pemikiran hati yang baru untuk beribadah
sungguh kepada Tuhan, tidak main-main. Bahkan ibadah itu mampu mengubah hidup kami menjadi berkat, menjadi lebih baik lagi. Hati yang rendah, hati yang dengan penuh ungkapan syukur. Ibadah membuat kita lebih peka lagi perasaannya kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang anak-anak yang nyaris putus sekolah, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami bersyukur di musim seperti ini, di mana gereja-gereja tidak bisa beribadah seperti biasa, sehingga ada banyak gereja-gereja yang mengeluh karena turunnya persembahan yang umatmu berikan. Tetapi masih ada banyak gereja yang mau menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Tuhan memberkati apa yang mereka sudah lakukan. Namun kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, jemaat GPIB Batrahaya. Jikalau pada sampai hari ini kami belum bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain, bahkan bagi jemaat, biarlah kami semua boleh merenungkan, belajar lewat semua hal yang kami hadapi saat ini. Di tengah-tengah kekurangan kami tetap boleh menjadi berkat. Sekecil apapun, perhatian, doa, bantuan, biarlah umatmu, jemaatmu di tempat ini boleh memiliki hati yang memberi, yang peka dengan kesulitan-kesulitan orang lain, yang peka dengan siswa-siswa yang nyaris putus sekolah karena faktor ekonomi. Bapak, Tuhan berkati para sahabat yang penting, baik dari jemaat GPIB Batrahaya sendiri maupun dari jemaat di luar GPIB Batrahaya yang masih memberikan diri untuk menjadi saluran berkat bagi siswa dan siswi SD dan SMP Sekolah Citra Batrahaya. Tuhan memberkati. Dan biarlah bagi kami yang belum bisa memberi, ajar kami Bapak untuk mempersiapkan diri ketika semuanya sudah berlalu, ketika pekerjaan kami dan usaha kami kembali normal, kami boleh semangat untuk menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Kami boleh memberi, membantu mereka yang kekurangan, mereka yang butuh bantuan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang bersuka cita, Tuhan senantiasa melengkapi sukacita mereka, sehingga dalam sukacita yang mereka rasakan, mereka tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Mereka belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui hidup yang memberi kepada Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, yang bergumul karena setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai, karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan momen yang penting, kebersamaan dengan orang-orang yang kami kasihi, yang terpisah dari kami karena faktor PSBB ini. Kami tidak bisa berjumpa dengan kekasih-kekasih hati kami. Mari Tuhan, kesedihan yang kami alami, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk gereja kami, kami berdoa untuk pelayanan yang boleh kami lakukan saat ini. Kami berdoa untuk anak tua Bapak Julianso, Bapak Kendek. Kami berdoa untuk organis kami, Bapak Bambang, dan juga Ibu Tobing sebagai pemandu lagu. Kami berdoa untuk Bapak Herman sebagai yang bertugas dalam sound system. Kami berdoa untuk Pak Tobing yang setia membersihkan rumah Tuhan ini meskipun tidak ada kegiatan peribadahan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan, pegawai kantor, pelaksana harian majelis jemaat, para presbiter, konsep-konsep yang terus masih melayani Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah seruan kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasar kepada yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami.
Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami mempersembahkannya untuk kemuliaan. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat berkat firman Tuhan hari ini ya. Kita mengerti bahwa ibadah yang kita lakukan bukan sekedar mendapatkan informasi. Pembacaan Alkitab, renungan yang boleh kita dengar bersama bukan sekedar saudara dan saya mendapatkan informasi, tetapi harus juga mentransformasi kehidupan saudara dan saya untuk senantiasa setia menjadi alat Tuhan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Saya undang kita semua berdiri, kita menutup ibadah kita dengan menyanyi Mari Sebarkan Injil. Marilah kita arahkan hati, pikiran, bahkan hidup kita pada Tuhan dan kita semua menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.